Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para peserta kawasan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita dipertemukan kembali secara online maupun offline dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang berkaitan dengan ilmu fikih yang disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Indonesia yang seperti biasa akan disampaikan oleh beliau berkaitan Ustaz Habib Ismail Subhan Barakatuh Ta'ala. Ya Allah, salawat dan salam semoga bisa tercurah pada Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita termasuk dari hamba-hambanya yang berhak mendapatkan syafaat beliau di kiamat akhir. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di rumah Tafsir Syekh Subhanallah Ustaz Subhanallah Hafizahullah. Untuk itu beliau menyampaikan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Untuk kita duduk taklim wa ta'alum, yaitu untuk mengajar, demikian pula belajar. Di mana itu merupakan bentuk ta'awun syar'i, bahkan di antara terbaiknya ta'awun, di antara terbaiknya di dalam tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Karena ilmu pada saat dicari, demikian pula pada saat didapat, itu akan menghasilkan kebaikan yang banyak ataupun keberkahan, yaitu petunjuk. Ya, keberkahan ilmu itu adanya petunjuk di dalamnya, yang kemudian akan mendatangkan petunjuk ataupun hidayah taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi yang memudahkan langkah menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu, dia akan dimudahkan untuk jalannya ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan ke surganya. Dan kita tahu di materi kita saat ini, kita masih membahas tentang sholat-sholat yang sunat, ya. Pada pertemuan terakhir kita sampai pada as-sholatu ba'da tawafi bil Ka'bati, yaitu sholat setelah tawaf di Ka'bah.
Sehingga untuk yang ini ke-8 ya tadi. Yang ke-9 yaitu atas itu sholatul kusuf, sholat gerhana. Iklami ukhtil muslimah ana kauna asyamsi wa khusufal qamari anna kusufal syamsi wa khusufal qamari ayatani min ayatillahi ta'ala fa idza ra'aiti syai'an min huma fabza'i ila dzikrillahi wa du'aihi wa istighfarihi wa takbirihi wa tasadduqi fihi. Beliau mu'alif kitab ini mengatakan, ketahuilah wahai saudaraku perempuan muslimah bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah dua ayat di antara ayat-ayat yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kamu melihat sebagian dari gerhana keduanya, sebagian saja gerhana, mau bukan total ya, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, maka bersegeralah untuk kamu itu sambil disertai rasa takut mengingat Allah Ta'ala, berdoa kepadanya, istighfar mohon ampun kepadanya, bertakbir dan bersodakoh selama gerhana tersebut. Lafaz faza itu sebenarnya maknanya orang bersegera melakukan sesuatu sambil takut, itu faza. Khawatir kalau terjadi di gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu dia khawatir kalau Allah akan menimpakan azab ya, karena memang adanya gerhana bulan, gerhana matahari itu untuk menakut-nakuti. Allah tidaklah menampakkan keagungannya, kebesarannya, kecuali untuk menakut-nakuti manusia agar mereka takut kepada Allah Ta'ala, kembali kepada Allah, mentaati Allah. Wa manursilu bil ayati illa takhwifa, dan tidaklah kami mengutus ya, ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran kami kecuali untuk membuat rasa takut kepada manusia, untuk menakut-nakuti. Tentunya maksud menakuti itu adalah supaya mereka segera kembali kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini beliau mengatakan fafzai, takutlah kamu, bersegeralah kamu dengan mengingat Allah, berdoa kepadanya, kemudian istighfar, bertakbir dan bersedekah. Kita tahu bahwa pembahasan kita itu sholat gerhana, tetapi pada waktu gerhana itu amalan yang dianjurkan bukan cuma sholat ya, bukan cuma sholat, memang yang paling utama sholat ya, tetapi dalam hadis itu lebih luas daripada itu amalnya. Artinya tidak cuma sholat saja ya. Di dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalan Ibunda Aisyah, beliau mengatakan
Akan anan nabiyya alaihi salatu wassalam qala fi kusufi syamsi wal qamari. Bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu bersabda pada saat terjadi gerhana matahari dan juga bulan. Beliau mengatakan fa idza ra'aitum dzalik fat'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Apabila kalian itu melihat gerhana, melihat perkara tersebut, yaitu gerhana matahari, bisa pula gerhana bulan, maka berdoalah kamu kepada Allah, bertakbirlah kamu kepada Allah, membesarkan Allah, dan sholatlah kalian serta bersedekahlah kalian. Ya. Sehingga di sini kalau gerhananya itu gerhana matahari total, misalnya kan lama, gerhana matahari total itu kadang sampai 3 jam, bahkan bisa lebih. Kalau praktek dari Nabi itu kalau gerhana ya walaupun lama ya, beliau sholat dari mulai gerhana sampai selesai gerhana itu dalam keadaan sholat. Ya, di sholat dari awal sampai akhir. Tapi kita itu kan tidak seperti Nabi. Jadi kalau kita itu biasanya ya sholat gerhana aja cuma sebentar. Ya, sholatnya juga cuma sebentar, nggak lama. Nah, itu masih punya kesempatan untuk memanfaatkan waktu sebelum gerhana itu selesai. Misalnya gerhananya 3 jam, sholatnya paling setengah jam. Itu ditambah sudah khutbah itu. Ya, khutbahnya. Kan kadang disampaikan khutbah. Walaupun ada pembahasan masalah khutbah. Itu setengah jam udah selesai. Maka masih tersisa 2,5 jam. Di sisa yang 2,5 jam itu dia bisa berdoa, bisa banyak bertakbir ya. Allah, dia berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa pula dia sedekah. Masya Allah ya. Jadi kalau sedekah kan berarti tidak di masjid ya. Tapi dia pulang ke rumah bahwa kemudian nanti sampaikan tetangga, sampai kanan kiri. Jangan sibuk malah nonton gerhana. Ya. Bukan sibuk nonton gerhana. Tapi beramal seperti itu. Di riwayat yang lain itu dengan lafaz fabza'u ya. Fabza'u ila sholah wa ila dzikrillah. Segeralah kamu dengan takut untuk sholat dan mengingat Allah. Kemudian wasolatul kusufi sunnatun mu'akkadatun fi haqqir rijal wa nisa wal afdal an tusalli fi jama'atin lakin yajuzu sholatuha furoda. Sholat gerhana itu hukumnya sunat yang dikuatkan pada hak jam laki-laki dan perempuan. Namun yang afdal untuk kamu seorang wanita sholat berjamaah di dalam sebuah jamaah. Namun boleh pula sholat kusuf ini, gerhana ini, furoda, sendiri-sendiri. Ya. Ini kitab pembahasannya bagi seorang perempuan ya.
Kadang seorang perempuan terhalangi untuk ke masjid, ya dia bisa sholat sendirian di rumah. Kemudian wa yajuzu lil mar'ati an tusalli. Itu an tusalliya ya. Wa yajuzu lil mar'ati an tusalliya al-kusufa khalfar rijal. Boleh seorang wanita dia sholat kusuf gerhana di belakang para lelaki sebagaimana sholat jamaah. Wa an Asma qalat, dari Asma bintu Abi Bakrin, ini saudara perempuan Ibunda Aisyah, dia berkata qalat ataitu Aisyah tahina qasabati syamsu fa idan nasu qiyamun yusalluna wa idha hiya qa'imatun tusalli. Al-hadis. Wa fi hadisi Aisyata fa kharajtu fi niswatin baina dhahrani. Ya, al-hajaru baina dhahrani al-hajaru fil masjid. Kemudian di situ diterangkan ya. Asma mengatakan saya mendatangi Aisyah, Ibunda Aisyah ketika gerhana matahari. Waktu itu manusia mereka berdiri sedang melaksanakan sholat, yaitu sholat gerhana. Dan ketika itu beliau Aisyah, Ibunda Aisyah itu beliau juga berdiri sholat bersama mereka. Dalam hadis Aisyah yang lainnya itu Ibunda Aisyah mengatakan, ya fakhrajtu, aku keluar di tengah wanita yang baina dhuhroni, di antara diriku, atau maksudnya di tengah-tengahku. Di hadapanku itu ada al-hajar fil masjid, ada batu yang ada di dalam masjid. Ya, artinya dari tempat beliau sama soft laki-laki itu ada masjid, ada batu gitu. Ini cukup jelas ya. Jadi seorang wanita dia juga disyariatkan untuk sholat sholatun istilahnya sholat gerhana. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kaifiyatu sholatil kusuf, tata cara sholat gerhana. Beliau mengatakan sholatul kusufi rakaatani, fi kulli rakaatin ruku'ani wa sujudani wa hay'atuha kalati. Sholat gerhana itu ada 2 rakaat, pada tiap rakaat itu ada 2 rukuk dan 2 sujud. Dan tata caranya itu seperti yang berikut ini. Pertama, kabbiri waqra'i al-fatihata waqra'i ba'daha qira'atan tawilatan. Ini yang pertama. Bertakbirlah kamu seorang wanita, yaitu takbiratul ihram. Dan setelah itu bacalah al-fatihah. Dan ada di antara keduanya itu istiftah. Ya, istiftah. Tapi di sini langsung baca al-fatihah. Dan setelah al-fatihah bacalah bacaan yang panjang. Bacaan yang panjang. Tapi diterangkan oleh para ulama, panjang dan tidaknya tergantung dia mendapati gerhananya. Kalau dia dapati gerhananya lama, ya dia sholatnya panjang, itu lebih utama.
Tapi kalau dia tadi hujan, kemudian tidak nampak gerhana, kemudian setelah hujannya reda, gerhananya nampak, ternyata tinggal 5 menit, maka dia sholat ringan. Ya, karena sholat gerhana itu ya ta'alak biru'yati al-kusuf. Sholat gerhana itu berkaitan dengan dia melihat gerhana. Ingat ya, dia melihat gerhana. Bukan memprediksi ada gerhana. Ya. Nah. Jadi berkaitan dengan waktu. Bukan berkaitan dengan sebab, yaitu datangnya gerhana. Makanya daerah-daerah yang tidak kena gerhana itu tidak sholat gerhana. Atau terjadi gerhana tapi tertutupi mendung, tertutupi apa sehingga tidak nampak gerhana. Maka seperti itu tetap tidak dilakukan sholat gerhana. Ya. Nah, karena gerhana itu berkaitan kan terlihatnya di muka bumi. Oleh karena itu kalau ada orang sedang ada di pesawat ya, atau pesawat ulang-alik itu, karena saking tingginya, itu kemudian kan tidak mengalami gerhana, tidak ada sholat bagi, tidak sholat gerhana bagi. Kemudian kabiri warkai ruku'an tawilan. Kemudian setelah membaca yang itu, membaca Al-Fatihah dan surat yang panjang, kemudian bertakbirlah dan rukuklah dengan rukuk yang panjang. Rukuk yang panjang itu kira-kira seukuran bacaan Al-Fatihah dan sholat dan bersuratnya. Ya, sehingga yang dibaca itu berulang-ulang, misalnya kayak baca Subhana Rabbiyal Azim, atau dia baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika al-maghfirli, atau dia membaca Allahumma laka roka'tu sampai selanjutnya, atau dia membaca Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Warruh. Itu kan doa yang diajarkan Nabi dikala sedang rukuk. Dia ulang-ulang sampai panjangnya mirip dengan atau panjangnya seukuran bacaan sholatnya. Itu Al-Fatihah dan suratnya. Dikatakan warkai ruku'an tawilan. Kemudian irfa'i wa quli sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Setelah rukuk naik ya, angkatlah ya badanmu, kepalamu, dan ucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Ya. Ini juga diterangkan panjang dengan dia membaca yang lebih daripada itu. Kemudian di sini menjadi iskal ya, karena sami Allahu liman hamidah itu apakah dia membaca sami Allahu liman hamidah saja langsung dia Al-Fatihah? Tapi yang lebih dekat ada di sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, kemudian
Setelah itu dia membaca Al-Fatihah lagi. Makanya diterangkan pada yang keempat, la tasjudi walakin iqra'i wa anti waqifatan al-Fatihata wa qira'atan tawilatan hiya aqallu minal qira'atil ula qalilan. Jadi pada waktu sami Allah liman hamidah sudah membaca Rabbana walakal hamdu, jangan kamu sujud, tapi bacalah sementara dalam keadaan kamu berdiri. Baca apa? Al-Fatihah. Dan membaca surat yang bacaan yang panjang, yang bacaan panjangnya itu lebih sedikit dibandingkan bacaan yang pertama. Lebih sedikit, lebih akal, tapi lebih sedikitnya itu juga sedikit gitu. Kurangnya sedikit itu sedikit, nggak banyak. Ya. Misalnya baca yang bacaan yang pertama setelah Al-Fatihah 100 ayat misalnya. Ya, dia baca setelahnya itu 95 ayat atau 96 atau 7 ayat. Jadi kurangnya sedikit juga sedikit. Nah, setelah itu kabiri warkai ruku'an tawilan. Setelah itu takbir lagi, bertakbirlah kamu. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang panjang lagi. Namun rukuk yang kedua ini panjangnya adna minar ruku'il awal. Lebih pendek dibandingkan rukuk yang pertama. Baru setelah itu irfa'i wa quli sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Baru setelah itu sujud. Jadi yang keenam, angkatlah dan ucapkan, angkat tubuhmu, kepalamu, dan ucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Setelah itu yang ketujuh, usjudi kama i'tadti fi sholatika fi sholatiki. Kemudian sujudlah kamu sebagaimana kamu biasa di dalam sholat. Jadi di situ ada dua rukuk, dua bacaan Al-Fatihah dan surat, dan dua bacaan rukuk. Ya, dan dua bacaan iktidal, ya, gitu. Dua bacaan iktidal. Tapi pada iktidal yang pertama itu, setelah itu membaca Al-Fatihah. Baru pada iktidal kedua itu dia hanya membaca sampai Rabbana walakal hamdu langsung sujud. Bahkan diterangkan oleh para ulama, sebenarnya itu tergantung dengan lamanya gerhana. Jadi kalau gerhananya itu lama tapi dia mampunya sholatnya cuma baca yang pendek-pendek, artinya setelah Al-Fatihah bacaannya itu suratnya pendek-pendek, dia boleh mengulangi rukuknya itu sehingga lama. Artinya mungkin bisa 10 kali, bisa 12 kali, tidak cuma 2 kali. Itu sebagian ulama. Karena bacanya cuma wal asr gitu. Ya. Atau inakal kautsar. Pendek. Maka dia memperbanyak mengulang-ulang dari rukuknya tadi. Sampai nanti kalau sudah dirasa lama, baru setelah iktidal yang terakhir kemudian sujud. Itu pendapat sebagian ulama. Ya, tapi yang lebih selamat memang hanya 2 kali. Yang lebih dekat kepada sunnah itu 2 kali.
Adapun nanti sholatnya jadi sebentar karena bacanya cuma pendek-pendek, masih ada kesempatan untuk setelah sholat berdoa, banyak takbir, banyak sodakoh, banyak istighfar. Itu kan masih mungkin. Ya. Nah, kemudian yang ke-8, qumi ila raq'ati tsaniyah faf'ali kama fa'alti bil ula tamaman. Kemudian berdirilah kamu untuk rakaat yang kedua setelah sujud ya, kedua tentunya. Dan lakukan sebagaimana apa yang telah kamu lakukan di rakaat yang pertama dengan sempurna. Jadi seperti itu. Cukup jelas. Masalah ini cukup jelas ya. Kemudian tambih, ada tambih. Ya. Yusannu lil imam idza salama min sholatil kusuf an yakhtuban nasa fayu'addimuhum fayaiduhum bukan ya. Fayaiduhum wa yudzakiruhum ya atau yudzakiruhum atau yudzakiruhum wa yahusnuhum alal amali sholeh hakata fa'alan nabiyyu alaihi salatu wassalam. Ada peringatan di sini, disunatkan bagi imam setelah salam dari sholat kusuf gerhana untuk berkhotbah, mengkhotbahi manusia yang hadir dalam sholat, dan juga mengingatkan mereka, memberikan nasihat, ya, memberikan mau'idhah, memberikan peringatan kepada mereka, mendorong mereka untuk beramal soleh. Seperti inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam biasa melakukan hal yang demikian. Nah, ya. Ini selesai pembahasan sholat kusuf ataupun sholat gerhana. Ya. Kemudian kita lanjutkan yang 10, yaitu sholatul istisqa. Sholat istisqa itu adalah sholat minta hujan. Tolabus saqa, itu minta pengairan hujan. Ya. Beliau mengatakan idang qata'a al-mataru wa asdabatil biladu ustuhiba al-khuruju ilal musalla al-istisqa. Ketika hujan itu terhenti dan negeri itu mengalami kemarau, kekeringan, dimustahabkan untuk keluar ke musola, tanah lapang, untuk istisqa. Fayusolli bihim al-imam rakaatain. Imam pemimpin itu sholat 2 rakaat bersama mereka. Wa yuksiru minad doa wa istighfar. Dan dia memperbanyak doa dan istighfar. Sebenarnya sholat istisqa itu bahkan sampai pakaian yang dia pakai itu bukan pakaian yang indah sebagaimana Idul Fitri, Idul Adha ya. Tapi pakaian yang menunjukkan memang kondisi saat itu kondisi kurang, kondisi paceklik, ya, sehingga hendaknya berpakaian sederhana, ya. Dan ditahannya hujan itu termasuk dari jenis ditahannya rezeki ya. Makanya kalau satu daerah itu jarang hujan, itu mesti rezekinya
macet atau tidak lancar. Ya. Daerah-daerah di mana hujannya turun sangat sedikit, itu biasanya mesti kehidupan penduduknya juga kurang makmur. Ini rumus. Ini rumus. Ya. Beda kalau daerah-daerah yang hujannya lebat itu rata-rata kehidupannya lebih baik. Itu sudah diterangkan oleh Nabi Nuh ya. Di dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumtitkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh mengatakan, aku sudah mengatakan, berkata kepada mereka, istaghfiru, mintalah ampun kalian kepada Rabbakum, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara. Nah, sesungguhnya Rabb kalian itu zat yang maha pengampun. Kalau kalian mau istighfar, fayumtitkum bi amwalin wa banin. Niscaya dia Allah Ta'ala itu akan menghamparkan, menyediakan kepada kalian itu harta banyak. Amwal itu jamak dari mal, artinya hartanya banyak, dan akan dihamparkan, disediakan kepada kalian juga selain harta adalah wabanin, anak-anak, keturunan ya. Dan tidak cuma itu, wa yaj'alakum ya, jannatin, Allah akan menjadikan, kalau kamu sekalian seperti itu, Allah akan menjadikan untuk kalian itu kebun-kebun yang lebat, hijau royo-royo. Wa yaj'alakum anhara, dan Allah Ta'ala akan menjadikan untuk kalian itu sungai-sungai. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, daerah-daerah yang curah hujannya tinggi ya, itu tidak sekedar memang, contoh sederhana saja, Kalimantan ya. Kalimantan itu sungainya gede-gede, hujannya juga, curah hujannya juga lebat. Dan di sana Allah memberikan kekayaan alam yang luar biasa, yang sangat banyak. Sehingga kalau orang Indonesia itu misalkan pengusaha lokal paling kaya itu mesti dari Kalimantan, udah ngurusi batu bara gitu. Dan orang-orang di sana itu kalau infak Jumatan itu di tahun berapa ya, saya punya teman itu tinggal di sana itu sampai geleng-geleng kepala gitu. Jadi Jumatan itu biasa, infak itu per orang 50.000, 100.000 itu di masjid. Sehingga masjid itu walaupun masjidnya nggak gede gitu, itu jamaahnya makmur, infaknya besar. Ini kenyataan, ini memang seperti itu. Ya. Ya. Kalau di tempat kita kan, apa istilahnya, mau infak itu di Jumatan paling 1.000, 2.000 ya. Di masjid-masjid yang gede saja ya, atau yang agak gede, kalau di itu rata-rata kalau di Kimpulan itu saya ngisi itu, saya kalau pas ngisi Jumat di sana laporan itu sekali Jumatan itu paling dapat 2,5 juta. Kalau di MPR itu hampir 10 juta. Di MPR itu sekali Jumatan. Ya. Saya nggak tahu kalau di UI kan, ya Masjid Ulil Albab saya
lupa, pernah dengar tapi lupa. Tapi termasuk yang banyak itu di MPR itu banyak. 9 sampai 10 juta itu per Jumat. Berarti kalau misalnya 4 kali Jumat itu dana masjid 40 juta gitu. Banyak kan tempat lain ya, masjid-masjid agak gede sedikit ya paling 1 juta, 2 juta kayak gitu, nggak sampai gede. Ya. Nah, taklim itu juga ada pengaruhnya. Taklim itu karena akan menyadarkan. Ya. Maka di situ istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Bisa membukakan. Karena istighfar itu menutupi dosa. Menutupi dosa, menghapus dosa. Allah dengan akan menghapus dosa. Sehingga kalau dosa itu tidak ada, yang ada tinggal ketaatan. Dan ketaatan itulah yang termasuk menjadi sebab datangnya rezeki. Makanya Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imuni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya mereka beribadah kepadaku. Saya tidak menginginkan dari mereka rezeki dan saya tidak menginginkan mereka memberi makan aku. Penafian bahwa seperti itu, kalau Allah dinafikan tidak minta rezeki. Ini tentang pensucian Allah ya. Allah kan disucikan dari minta rezeki. Allah disucikan dari apa? Dari minta makanan. Itu kan bagian dari tasbih. Mensucikan Allah dari kekurangan. Dan tatkala kita mensucikan Allah dari kekurangan itu wajib untuk menetapkan sifat kesempurnaan yang menjadi lawan dari kekurangan itu. Artinya kalau Allah itu dinafikan dari meminta rezeki, justru wajib ditetapkan Allah yang akan memberi rezeki. Kalau Allah dia menafikan dari minta untuk mereka memberikan makanan, mereka untuk beri makan, itu wajib menetapkan Allah bahwa Allah lah zat yang memberikan makanan. Kalau itu pada konteks wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, berarti kalau taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu akan mendapatkan rezeki, pasti. Akan mendapatkan makanan, itu pasti. Ya, dan orang kalau sudah tahu seperti itu, biasanya nanti kalau pada konteks atau pada keadaan tertentu kadang dikurangkan oleh Allah rezekinya. Itu dengan maksud yang agung. Maksudnya mudah untuk berpuasa, mudah untuk ini dan yang lain sebagainya. Maka sebentar lagi kita masuki bulan Sya'ban. Ini kan sudah akhir bulan Rajab. Bulan Sya'ban itu Nabi tidak pernah puasa selain bulan Ramadan, melebihi banyaknya bulan Sya'ban. Tapi beliau tidak sebulan penuh. Tidak sebulan penuh. Karena yang sebulan penuh itu hanya bulan Ramadan saja. Tapi Nabi puasa sunat paling banyak itu bulan Sya'ban. Sehingga kedudukannya bulan Sya'ban itu seperti rawatib bagi bulan Ramadan, qobliyahnya. Ba'diyahnya nanti 6 hari setelah bulan Syawal. Pada bulan Syawal. Paling sekitar berapa? 10 harian mungkin. Kita masuk bulan Sya'ban. Atau mungkin tidak sampai. Nah itu perbanyak, untuk kita memperbanyak puasa bulan Sya'ban. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Fa'an Abdillah ibni Zaid qala ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wasallam lama kharaja yastaqi qala fahawala ilan nasi dhahrahu wastaqbalal qiblata yatuh thumma hawla rida'uhu
Thumma hawala rida'ahu. Thumma sholalana rokataini. Jahara fihima bil qiraah. Dari Abdullah ibni Zaid, dia berkata, aku telah melihat Rasulullah SAW waktu keluar beristisqa. Ya, qala. Maka beliau ini berkata, yaitu rawi, maksudnya Abdullah bin Zaid. Fahawala ila nasin dhuhruhu. Dia itu membalikkan punggungnya itu kepada manusia. Jadi sama-sama menghadap kiblat. Ya. Beliau menghadap kiblat, ya. Kemudian berdoa. Kemudian beliau membalikkan pakaiannya. Yang luar jadi dalam, yang dalam jadi luar. Yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan. Ya. Kemudian setelah itu beliau sholat mengimami kami 2 rakaat. Beliau menjaharkan pada kedua sholat itu dalam bacaannya. Dan istisqa itu tidak mesti sholat ya. Bisa pula di dalam khutbah Jumat dia istisqa, minta hujan kepada Allah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Nabi SAW beliau istisqa, minta hujan itu dalam khutbah Jumat beliau. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Besok kita lanjutkan dari sunnah-sunnah istisqa itu apa saja. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah ta'ala yang diberikan kepada kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu tempat kami kembalikan pada pembawa acara. Ada. Saat ada gerhana, apa?
Cek, cek. Cek, 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 belum. Nah, jadi ada pertanyaan di sini. Pertama, saat ada gerhana untuk sholat gerhana, apa bisa kita melihat gerhananya dari berita? Nah, kalau hanya berdasarkan berita ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk sholat gerhana. Yang jelas untuk sholat gerhana itu adalah wujudnya gerhana di tempat dia apa ya. Kalau kemudian dia melihat gerhana itu mungkin tertutup awan sedikit ya, tetapi diketahui bahwa tanda gerhana ada di situ. Misalnya awannya cuma nutupi pada bagian bulan saja, tapi memang tadi itu nampak bahwa bulan itu terang, kemudian ada gerhana, kemudian terangnya itu berpulang. Kemudian setelah itu ada awan sedikit yang nutupi sedikit, tapi tanda-tanda dari di sekitarnya itu pendaran matahari, pendaran bulan, cahaya bulan itu apa berkurang ya. Yang itu nampak karena gerhana itu adalah ketutupan ya. Nah, misalnya gerhana bulan itu mesti akan lama-lama gelap. Biasanya di pendaran di sekitarnya itu akan kelihatan. Itu biasanya pada keadaan di mana mendungnya cuma sedikit yang kadang tertutup, kadang tersingkap, kadang tertutup, kadang tersingkap. Ya, yang seperti itu berlaku untuk dia sholat gerhana. Adapun mendengar berita dari Jakarta dan terlihat gerhana, sementara di Jogja hujan, mendung, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Nah, kemudian pertanyaan kedua, untuk wanita sholat istisqa apa bisa dilakukan sendiri? Enggak ini. Sholat istisqa itu jamaatan, dia berjamaah, dipimpin oleh penguasa atau tokoh yang punya pengaruh di tengah manusia. Kalau misalnya pemimpinnya di situ misalnya non muslim di negeri kafir misalnya, dan kaum muslimin sholat istisqa di situ, maka tidak mengapa yang seperti itu. Tapi secara asal memang yang terbagus itu yang sholat ya, yang penguasa gitu. Dan tidak mengapa untuk penguasa memimpin itu dia meminta untuk yang berdoa atau yang memimpin sholat adalah orang yang soleh, orang yang dipanjang punya kesolehan. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau meminta agar Abbas paman Nabi itu yang berdoa di dalam istisqa. Cukup insya Allah. Ya.
Silakan jika masih ada pertanyaan bisa mengirimkan langsung ataupun melalui chat di grup. Jazakallahu khairan kepada saudara atas jawaban yang diberikan, demikian pula kepada saudari penanya, sehingga kita bisa mendapatkan tambahan pada kajian sore hari ini. Kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penutupan Indonesia setelah pembawa acara yang mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyelenggaraan kalian di sore hari ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita di sore hari ini yang doa kepada penulis Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum